Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Aulia Zahra dari Teknik Geofisika Angkatan 2023 dengan NRP 5017231028. Jadi di sini saya berasal dari kelas Vulkanologi A, di mana di sini saya akan melanjutkan penyampaian saya atau presentasi saya terkait resum dari buku Geologi Gunung Api Purba, khususnya pada bab 3 hingga ke 5. Jadi, apabila teman-teman masih belum menonton video saya terkait resum buku Geologi Gunung Api Purba ini yang bab 1 dan bab 2, maka ada di video sebelah ini. Oke, jadi akan saya mulai. Jadi, baik. Untuk output dari presentasi saya kali ini yaitu ada 3, di mana di bab 3 itu ada bentuk dan struktur gunung api, lalu di bab keempat ada erupsi gunung api, dan yang bab kelima ada batuan gunung api. Dimulai dari bab 3 yaitu terkait bentuk dan juga struktur gunung api. Jadi pada bab ini itu akan dijelaskan bahwa bentuk dan juga struktur dari gunung api itu sangat bergantung pada sifat magma, jenis erupsinya, serta lamanya aktivitas vulkanik berlangsung. Nah, berdasarkan cara terbentuknya juga, gunung api ini dibedakan menjadi beberapa tipe utama seperti monogenesis, poligenesis atau komposit atau jamak, lalu ada kompleks gunung api, ada kaldera, dan juga ada gunung api. Baik, jadi di 3.1 ini ada gunung api monogenesis. Jadi gunung api monogenesis ini dia terbentuk hanya dari satu kali periode erupsi. Sehingga tubuh gunungnya itu akan kecil dan bentuknya itu sangat-sangat sederhana. Nah, setelah meletus, gunung ini tuh tidak akan aktif lagi, sehingga dia akan langsung pasif, dan material penyusunnya itu biasanya berupa lava basaltik atau piroklastik ringan seperti contohnya abu dan juga lapili atau lapili. Nah, contoh dari gunung api monogenesis ini itu seperti Mar, lalu ada kerucut cinder atau cinder cone, lalu ada kubah lava. Nah, untuk Mar sendiri itu dia terbentuk karena adanya letusan freatomagmatik, yaitu jenis letusan yang magmanya itu yang sangat panas, dia bertemu dengan air tanah, sehingga dia akan menimbulkan ledakan yang besar dan membentukkan kawah lebar. Sedangkan kubah lava itu terbentuk akibat magma yang sangat kental, kemudian dia keluar secara perlahan dan juga menumpuk di sekitar lubang erupsi hingga membentuk suatu kubah. Next. Kemudian di sini ada gunung api komposit atau dan jama. Jadi gunung api komposit ini nama lainnya adalah stratovolcano, di mana dia itu terbentuk dari aktivitas erupsi yang secara berulang dalam waktu yang lama atau poligenesis. Nah, gunung api ini itu memiliki bentuk kerucut yang tinggi dan juga besar dengan adanya lapisan lava dan juga piroklastik yang dia itu seperti bergantian. Nah, jenis magmanya dari gunung api komposit ini itu biasanya dia andesit hingga dasitik, yang umumnya itu biasanya dijumpai pada daerah atau zona subduksi seperti contohnya yang ada di Indonesia. Nah, contoh dari gunung api komposit ini itu adalah Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan juga Gunung Kelut. Sementara itu, untuk gunung api Jamak sendiri itu merupakan gunung api yang terdiri dari beberapa pusat erupsi yang saling tumpang tindih dan dia akan membentuk satu kompleks besar. Contohnya itu seperti Gunung Arjuna dan juga Welirang, dan Gunung Merapi dan juga Merbabu. Next. Kemudian yang di bab 3.3 ada kompleks gunung api, di mana kompleks gunung api ini adalah gabungan-gabungan dari beberapa gunung api, di mana dia itu saling berhubungan baik secara struktur, sistem magma, maupun sejarah erupsi. Nah, biasanya gunung api kompleks ini dia tuh terbentuk karena adanya migrasi pusat erupsi seiring waktu atau akibat adanya deformasi tektonik yang menggeser saluran magma ini. Nah, contoh kompleks dari gunung api di Indonesia ini contohnya seperti Dieng dan juga gunung api Lamongan. Nah, kompleks gunung api ini itu menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik itu tidak selalu terjadi di satu titik tetap, tetapi dia itu bisa berpindah-pindah karena adanya proses geodinamik. Nah,
Lanjut ke 3.4 yaitu ada gunung api kaldera. Nah, kaldera ini itu memiliki arti sebuah cekungan besar yang terbentuk akibat runtuhnya puncak gunung api setelah adanya letusan besar yang mengosongkan dapur magma di bawahnya. Nah, ukuran dari gunung api kaldera ini tuh bisa mencapai beberapa kilometer seperti halnya yang ada di kaldera Toba dan juga kaldera Krakatau. Nah, setelah kaldera terbentuk, itu biasanya sering muncul adanya gunung api muda di bagian tengahnya seperti Gunung Anakan Krakatau. Nah, pembentukan kaldera ini itu menandai bahwa adanya letusan yang berjenis eksplosif dan dia berskala besar, di mana itu mampu mengubah morfologi dari kawasan vulkanik secara drastis. Next, di sini ada Gunung Api Perisai. Nah, Gunung Api Perisai ini dia itu memiliki lereng yang landai dengan bentuk melebar yang menyerupai perisai. Nah, bentuk ini itu terbentuk dari adanya lava basalt yang dia tuh sifatnya sangat encer sehingga dia tuh bisa mengalir jauh sebelum dia membeku. Nah, gunung api tipe ini tuh banyak dijumpai di daerah hotspot atau punggungan tengah samudra seperti halnya di Hawaii. Nah, sedangkan di Indonesia itu jarang terjadi atau jarang ada gunung api perisai karena magma dari gunung api Indonesia itu sifatnya dia lebih kental karena gunung-gunung api di Indonesia ini letaknya ada di zona subduksi. Nah, jadi kesimpulan untuk bab 3 ini itu adalah variasi dari bentuk gunung api itu mencerminkan jenis magma, mekanisme erupsi, dan juga kondisi tektoniknya. Nah, melalui bentuk dan juga struktur tubuh gunung api, kita itu semua dapat menafsirkan sejarah dari aktivitas vulkanis dari gunung api tersebut. Oke, jadi kita akan next ke bab keempat. Jadi di bab keempat itu ada erupsi gunung api. Nah, pada bab ini kita itu akan membahas tentang mekanisme keluarnya magma ke permukaan, serta akan saya jelaskan juga terkait beberapa tipe erupsi yang terjadi di dunia vulkanik. Nah, erupsi sendiri itu dipengaruhi oleh adanya tekanan gas, oleh viskositas magma, kedalaman dapur magma, dan juga kondisi geologi sekitarnya. Next. Jadi pada bab 4.1 ini saya akan jelaskan terkait definisi dari erupsi sendiri. Nah, um, erupsi itu adalah proses keluarnya magma, gas, dan juga material padat dari dalam bumi ke permukaan. Seperti halnya yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa proses ini itu dipengaruhi oleh tekanan gas, suhu, viskositas magma, serta kondisi geologi setempat. Baik, lanjut ke klasifikasi. Jadi untuk klasifikasi ini dulu dibahas pada 3 subbab, di mana pada subbab 4.2 itu membahas klasifikasi berdasarkan asal-usul batuannya. Dimulai dari erupsi magmatis. Erupsi magmatis ini disebabkan oleh adanya dorongan gas dalam magma di mana dia itu memaksa material untuk keluar ke permukaan sehingga hasilnya itu akan berupa lava, abu dan juga bom vulkanik. Lalu yang kedua ada erupsi freatik. Erupsi freatik ini terjadi karena adanya air tanah atau air permukaan yang dipanaskan oleh magma, lalu dia itu menguap dan juga meledak tanpa adanya keluar lava. Lalu yang ketiga ada erupsi freatomagmatik, di mana erupsi ini itu adalah kombinasi di antara keduanya, yang di atas yaitu magmatis dan juga freatik. Nah, jadi adanya interaksi air dan juga magma yang menghasilkan suatu letusan bernama letusan eksplosif dan ciri-cirinya kolom abunya itu tinggi. Lalu di bab 4.3 yaitu klasifikasi berdasarkan sifat kegiatannya atau sifat erupsinya. Dimulai yang pertama yaitu erupsi efusif atau dia itu erupsi yang berupa lelehan. Jadi magma yang encer itu akan keluar secara perlahan membentuk aliran lava yang panjang dan juga tenang. Lalu yang kedua ada erupsi eksplosif atau erupsi yang berupa letusan, di mana magma kental itu dengan tekanan gas yang tinggi dia akan meledak secara kuat dan juga menyebarkan material-materialnya itu ke atmosfer. Lalu di bab 4.4 itu ada klasifikasi berdasarkan lokasi
erupsinya. Di mana yang pertama itu ada erupsi sentral, di mana dia itu erupsi yang terjadi di kawah utama, kemudian erupsi lereng, di mana erupsi ini itu terjadi melalui rekahan-rekahan yang ada di sisi tubuh gunung. Dan yang ketiga yaitu erupsi eksentris, di mana erupsi ini itu atau letusan ini itu adalah letusan samping akibat adanya deformasi tubuh gunung atau adanya tekanan lateral. Next ke bab 4.5 yaitu mekanisme terjadinya erupsi. Jadi erupsi ini dimulai dari adanya peningkatan gas di dapur magma. Lalu saat tekanan gas ini melebihi kekuatan batuan penutup atau silingnya, maka terjadilah retakan-retakan yang memungkinkan benda-benda seperti magma, gas, dan juga abu dia akan keluar ke permukaan. Nah, hasil-hasil dari erupsi ini tuh bisa membentuk seperti kawah, aliran lava, piroklastik, serta awan panas tergantung pada sifat magmanya. Nah, di 4.6 akan dibahas tipe erupsi dari gunung api. Nah, tipe erupsi ini tuh sangat bervariasi, mulai dari yang lemah hingga yang sangat dahsyat. Jadi mulai dari yang pertama yaitu ada tipe erupsi Hawaii, di mana dia itu um, letusannya tenang karena lavanya encer dengan aliran lava yang sangat panjang. Lalu yang kedua ada tipe erupsi Stromboli, di mana dia itu letusan kecil berulang dengan lontaran lava, atau letusannya dia itu secara periodik dengan adanya lontaran lava pijar. Lalu yang ketiga yaitu tipe erupsi vulkanian, di mana vulkanik ini tuh letusan yang dia itu letusannya kuat dan juga berulang. Dan dia itu berupa abu tebal dan juga menghasilkan kolom abu atau abu tebal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, yang keempat ada Slupinian dan juga Splinian. Jadi letusan letusan ini itu sangat eksplosif dan juga sangat besar, di mana kolom abunya ini itu tinggi hingga ke lapisan stratosfer. Lalu yang kelima ada tipe Pelean dan Merapi, di mana tipe ini itu menghasilkan um, aliran piroklastik atau awan panas. Lalu yang terakhir yaitu ada ultraplini, di mana ini itu adalah letusan yang paling besar atau raksasa, di mana dia itu akan nantinya atau after letusannya dia itu akan membentuk kaldera besar seperti halnya pada kaldera Danau Toba. Next, jadi di sini adalah VI atau indeks letusan gunung api. Jadi VI ini itu adalah skala yang mengukur kekuatan erupsi berdasarkan volume material dan juga tinggi kolom abu. Nah, VI ini untuk VI 0, mulai 0 itu adalah VI yang non eksplosif dan mohon maaf. Jadi skala VI ini mulai dari 0 hingga 8. Nah, VI 0 ini merupakan VI letusan gunung api dengan skala yang non-eksplosif. Sedangkan VI8 ini adalah skala letusan yang bersifat katastrofik. Nah, contoh tertinggi atau contoh letusan atau contoh erupsi dengan VI tertinggi itu ada pada erupsi Gunung Toba sekitar 74.000 tahun yang lalu, di mana letusan ini itu karena sangat dahsyat, dia itu menimbulkan dampak yang bersifat global. Nah, jadi 4.7 ini adalah subbab terakhir dari bab 4. Jadi di sini saya akan menyimpulkan dari bab 4 ini bahwa tipe dan juga kekuatan erupsi itu mencerminkan sifat fisik dari magma pengisi gunung api tersebut. Semakin kental dan semakin tinggi gasnya, maka semakin eksplosif letusannya. Dan pemahaman tentang erupsi itu sangat penting untuk yang nantinya itu bisa dijadikan sebagai mitigasi bencana dan juga analisis geologi. Lanjut ke bab 5, yaitu batuan gunung api. Pada bab ini akan saya jelaskan tentang produk akhir dari aktivitas vulkanik, yaitu berupa batuan gunung api. Nah, batuan gunung api ini itu terbentuk dari pendinginan magma yang ada di permukaan maupun di bawahnya, serta hasil letusan berupa material lepas.
Next. Jadi di 5.1 ini akan saya jelaskan terkait dasar-dasar dari penamaan batuan. Jadi penamaan batuan gunung api ini itu bisa dilakukan berdasarkan dua dua pembagian, di mana yang pertama itu bisa dari pemberian atau deskripsi, di mana penamaan ini itu berdasarkan dari tekstur dan juga komposisi mineralnya. Lalu untuk yang kedua yaitu genetik atau asal-usul. Jadi berdasar penamaan dari genetik ini itu berdasarkan cara pembentukannya dari proses vulkanik tertentu. Nah, kedua pendekatan ini itu digunakan untuk memahami jenis dan juga lingkungan pembentukan dari batuan vulkanik tersebut. Lanjut ke 5.2 yaitu pengertian dari batuan gunung api sendiri. Jadi batuan gunung api seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi batuan gunung api ini merupakan batuan berkeluar dan endapan vulkanik yang terbentuk akibat letusan atau aliran magma. Jadi ada dua kelompok besar dari batuan gunung api, di mana yang pertama itu adalah lava koheren, yaitu batuan padat hasil dari pendinginan aliran magma, misalnya itu seperti basalt, andesit, dasit, riolit. Lalu yang kedua ada batuan plastika, di mana dia itu tersusun dari material lepas hasil dari letusannya tersebut, seperti contohnya abu, lavili, bom, dan juga breksi. Lalu di sini kita akan masuk ke bagian penamaan. Jadi penamaan ini dijelaskan pada tiga subbab yaitu 5.3 itu adalah penamaan batuan secara pemberian, di mana seperti yang saya jelaskan tadi yaitu ada lava koheren dan juga batuan plastika. Lalu di 5.4 itu ada penamaan batuan berdasarkan genesisnya, di mana di sini itu yang pertama adalah koheren dan yang kedua ada batuan plastika. Nah, batuan plastika ini ternyata masih ada bagian-bagian spesifiknya di mana itu terbagi menjadi 4. Dimulai dari yang piroklastik, di mana piroklastika ini itu merupakan batuan hasil langsung dari letusan eksplosif tersebut. Contohnya seperti abu, lapili, dan juga bom. Lalu yang kedua ada autoklastik, di mana autoklastik ini itu batuan yang berasal dari pecahan lava saat lava ini mengalir. Lalu yang ketiga ada kata klastika, di mana ini itu adalah batuan yang terbentuk akibat adanya hancuran batuan karena proses deformasi tektonik. Lalu yang terakhir ada epiklastik, di mana batuan ini itu terbentuk hasil dari rombakan dan juga transportasi ulang batuan vulkanik tua. Lalu pada subbab 5.5 yaitu penamaan tuf dan juga breaksting gunung api, di mana tuf ini itu merupakan batuan hasil dari endapan abu vulkanik halus, di mana dia itu dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran butir dan ataupun cara terbentuknya. Lalu untuk breaksting gunung api, dia itu tersusun dari fragmen kasar hasil letusan atau longsoran. Di mana berdasarkan prosesnya, breaks ini dibedakan menjadi piroklastik, autoklastik, dan juga epiklastik. Nah, kedua tuf dan breksi ini merupakan indikator penting untuk menentukan jenis letusan dan juga lingkungan endapannya. Jadi, bab 5 cukup di situ. Jadi saya akan menyimpulkan dari bab 5 yaitu bahwa batuan gunung api ini merupakan rekaman fisik atau rekaman fisik dari aktivitas vulkanik. Jadi melalui analisis jenis dan juga teksturnya, para geologi itu dapat menafsirkan atau mendeskripsikan sejarah dari erupsinya, kondisi magmanya, dan juga potensi sumber daya mineral maupun energi panas bumi. Jadi, um, jadi ya ini ringkasannya dari bab 5.6 yaitu bahwa di batuan gunung api itu memiliki variasi yang sangat besar tergantung dari komposisi magma dan juga mekanisme erupsinya. Dan pemahaman jenis batuan itu menurut saya sangat penting untuk nantinya bakal dijadikan interpretasi sejarah vulkanismenya, lalu eksplorasi mineralnya, serta penilaian bahaya dari geologi di sekitar kita. Jadi,
Cukup sekian penjelasan saya terkait bab 3 hingga bab 5 dari buku Geologi Gunung Api Purba. Mohon maaf apabila dari saya masih banyak kurangnya dalam menjelaskan atau kurang kurang teliti dalam menjelaskannya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bisa membawa banyak dampak positif bagi teman-teman yang melihat. Terima kasih. Cukup sekian dari Malia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.